Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan sahabatku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita tetap membahas tentang dunia metafisika, tentang Satropiningit Ratu Adil dengan judulnya Satropiningit Waspada di Tahun Kejujuran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada YouTube kali ini kita akan membahas tentang kewaspadaan di tahun kejujuran, itu tahun 2023, 2024, dan 2025. Apa yang dimaksud dengan tahun kejujuran? Kalau kita ingin melihat tahun kejujuran, maka kita harus kembali dulu ke alam metafisika, alam biometafisika, alam yang sulit untuk dimengerti oleh kita sendiri atau oleh saudaraku yang kemampuan metafisikanya masih taraf dasar atau biasa saja. Kenapa? Karena pada akhir zaman dijelaskan di YouTube sebelumnya bahwa hanya kalimatnya, hanya channel Maulana Rahman yang mengatakan bahwa kiamat itu masih lama. Masih lama, 496 tahun lagi lah, masih lama. Silakan dibuktikan ke depan. Bukan saya sok tahu, bukan saya sok pinter, bukan saya meramal, tapi kita berbicaranya secara ilmiah, bukan secara metafisika. Jadi ilmiah lebih dikedepankan daripada hal-hal yang bersifat mistis. Karena saya diwarisi sejarah Sunda Galuh, sejarah Majapahit, Pajang, Singosari, dan Mataram Lama itu dengan kalimatnya bahwa setiap mistis, hal-hal yang gaib itu harus dibuktikan di alam nyata atau harus bisa dijelaskan dengan secara ilmiah. Jadi kami tidak sembarangan untuk menyampaikan sebuah pendapat, sekalipun itu pendapat dari diri saya sendiri, akan tetapi kebanyakan itu dari leluhur saya, leluhur kita semua yang memang orang Nusantara. Karena banyak orang yang bukan Nusantara yang tercampur dengan darah Yahudi, itu adalah bukan Nusantara menurut pendapat leluhur. Kalau saya banyak kawan-kawan saya, adalah beberapa orang yang keturunan dari sana, ada yang di partai juga kenal dengan saya. Tidak bermusuhan, karena buat apa bermusuhan? Kita cinta damai. Tapi kalau orangnya kurang ajar ya kita sikat lah, buat ngapain lama-lama hidup kan. Nah, judulnya kita melihat fenomena nih sekarang. Kalau saudaraku mengikuti ketika saya muncul di tahun 2019 YouTube-nya dengan channel Sunda Galuh Pajajaran, kemudian juga dengan channel Susuhunan Paindaan, kemudian channel yang terakhir ini, mungkin yang terakhir channel saya, nama saya sendiri Maulana Rahman, akan tahu dari awal sampai saya bicara. Apa yang dari awal itu bukan sebuah prediksi, bukan sebuah ramalan, dan saya paling benci dengan sebuah ramalan. Paling tidak suka. Tapi kalau terbukti saya suka. Artinya harus ilmiah. Sebagai contoh, seorang pengamat yang secara ilmiah betul-betul dia bisa memprediksi Turki gempa. Seorang betul-betul orang yang ahli, orang pinter, ramalkan Indonesia di awal Maret ini adalah gempa. Yang hebat ternyata tidak terjadi. Dan saya sudah sampaikan bahwa gempa itu nanti Desember 2023. Kalau orang menyatakan seperti itu, karena saya punya data. Ketika kerajaan Sunda Galuh berdiri pada tahun 307 Masehi, sampai sekarang data gunung meletus bukan hanya di Nusantara, tapi di beberapa negara tercatat dan tertulis oleh pewaris kerajaan Sunda Galuh dari Trah Raja maupun dari Trah Jurutulis. Kalau ingin mengetahui sebuah ramalan itu harus disimpulkan itu dari beberapa metode,
beberapa sumber, dihitung dengan kertas, dengan kalkulator, pernah terjadi atau tidak, seperti apa, bulan, tahun, seperti Krakatau, seperti Gunung Semeru, itu tercatat. Sama, ketika tahun ini adalah tahun kejujuran. Kenapa dikatakan tahun kejujuran? Karena sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa di akhir zaman manusia itu akan kehilangan namanya korin. Nah, secara biometafisika, korin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah ketika manusia lahir. Sedangkan jin tidak mempunyai korin, din tidak mempunyai korin, tin tidak mempunyai korin. Yang mempunyai korin adalah manusia. Keturunannya dari Nabi Adam alaihissalam beserta dengan ibunda Siti Hawa itu memiliki yang namanya korin, dan korin itu tidak akan pernah meninggal sampai akhir zaman. Nah itu saudaraku, jadi jangan berbicara nyeleneh dengan saya ya, dengan komen-komen yang aneh-aneh, karena saya tahu kamu di mana. Ada pantat, ada tai lalat di pantat aja saya tahu kok, saya sangat terlatih. Karena sesungguhnya dimunculkannya sebuah sejarah Sunda Galuh untuk membuktikan bahwa kita bersaudara tidak terpecah belah oleh orang-orang Yahudi yang duduk di partai, yang duduk di DPR, yang duduk di berbagai lini masyarakat, di agama Islam, di suku Sunda, di suku Jawa, di suku manapun ada. Itulah orang Yahudi masuk. Itu sejak tahun 1290-an, dan YouTube saya sejak awal itu selalu dikuntit oleh orang-orang Yahudi yang mempunyai tim yang sangat kuat, yang sangat solid, yang kemarin di Malang kemudian dihajar, pindah sekarang ke Sidoarjo. Itulah orang-orang Yahudi. Kalau saudara pengen tahu, orang Sunda, orang Jawa bersaudara. Orang Sunda dengan orang Dayak bersaudara. Orang Sunda dengan Bali bersaudara. Dengan Batak bersaudara. Bukan bersaudara hanya sebatas mulut, akan tetapi sejak dinasti sebelum kerajaan Sunda Galuh berdiri, memang antara beberapa dinasti di Nusantara itu dinikahkan. Dari dinasti Purba dinikahkan dengan suku atau dinasti Jawi, dengan dinasti Tortor. Nah kalau yang ada namanya Lubis itu masih ada keturunan campuran dari Sunda Galuh. Kalau saudaraku, temanku ada yang namanya Lubis, belakangnya itu masih ada darah Sunda Galuh yang menikah dengan dinasti Tortor. Itu orang hebat itu, kalau saudaraku pengen tahu. Ada beberapa marga di Batak itu masih keturunan Sunda Galuh, dan di Batak sendiri mempunyai dinasti yang sama hebatnya dengan dinasti Galuh Purba, dinasti Jawi, dinasti Nemor di Sulawesi, ada kemudian Yunan, orang-orang Dayak, Siwah di Bali. Ada 7 dinasti yang maha terkenal pada saat itu sampai ke penjuru dunia. Akan tetapi tidak satupun sejarah menuliskan seperti itu, karena berhubungannya dengan penjajahan kolonial Belanda. Sampai saat ini pengaruhnya masih ada, sampai saat ini masih banyak korupsi bagi orang-orang yang seharusnya menjaga amanah rakyat, seperti kasus pajak yang sangat luar biasa. Saya nggak heran, saya bertahun-tahun kerja di bandara, saya di sebuah bandara besar di Indonesia. Tahu saya permainan. Banyak mungkin kawan saya ini yang melihat YouTube saya deg-degan juga. Saya laba, saya punya sertifikat di penerbangan pun ada, saya punya sertifikat Dangerous Basic Cargo Warehousing ada. Jadi berbicara apapun bukan berdasarkan informasi dari yang lain itu hanya sebagai perbandingan saja, termasuk sejarah. Dan ini adalah tahun kejujuran. Pejabat akan salah mengucapkan lisan karena tidak dijaga oleh yang namanya korin. Korin itulah yang sesungguhnya menjaga pikiran kita dari gangguan syaiton dan dajjal, dari gangguan pemikiran-pemikiran yang tidak masuk akal, akan tetapi dirinya sendiri mengakui bahwa itu adalah hal yang benar. Itu di akhir zaman. Tidak heran perilaku manusia banyak yang menyimpang. Ini tahun kejujuran. Tanpa disengaja akan terbuka dengan sendirinya. Bos yang ngumpetin anak buahnya tes keluar. Itu nanti akan seperti itu. Itu dari tertinggi sampai ke yang terendah. Banyak nanti para ustadz juga sama akan salah berbicara. Bukan satu, bukan dua, memang itu sudah disampaikan kepada keluarga di tahun 2019 yang lalu. Dan ini mulai
adanya sedikit perpecahan karena kita lebih percaya kepada sejarah yang dikeluarkan, sejarah Yahudi yang masuk ke kolonial Belanda pada saat itu. Sejarawan itu adalah berdarah Yahudi sengaja untuk memutarkan fakta kebesaran raja-raja terdahulu, kebesaran dinasti-dinasti terdahulu, persaudaraan dinasti-dinasti terdahulu, agar supaya bangsa ini luluh lantah, hancur. Karena yang paling ditakutkan oleh orang Yahudi adalah bersatunya orang Indonesia, terutama mayoritas agama Islam, yang sangat takut bagi orang-orang Yahudi yang notabene dalam kitab mereka itu ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa itu kitabnya itu dulu ya di kitab mereka yang pernah saya mendapatkan seperti itu, bahwa ya seperti itulah. Dan saya takut tersinggung lagi nanti repot ya. Yang intinya bahwa kita harus waspada lah, nanti banyak tahun ini juga banyak kecelakaan, banyak orang tua membunuh anak membunuh orang tua, membunuh tetangga, anak kecil, dewasa. Itu nanti adalah hal-hal yang memang akan terjadi setiap saat dan waktu. Nah, mudah-mudahan saudaraku, termasuk Satrio Piningit, kawan-kawan saya dari Sabang sampai Merauke, ya sebelum bertindak ya banyak-banyaklah kita mengingat Sang Pencipta. Kalau orang Muslim ya banyak-banyaknya berzikir tanpa henti. Kalau saudaraku dari Hindu dan Buddha ya mengingatlah Tuhannya masing-masing. Nah saudaraku, waspada di tahun 2023, 2024 dan tahun 2025, karena korin manusia itu sudah tidak ada, tidak menyertai manusia, yang berakibat terhadap perilaku manusia. Kemudian juga perubahan alam, iklim cuaca, penambahan panas global 2 derajat Celcius mempengaruhi seluruh pemikiran manusia, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan dan binatang. Nah saudaraku, terima kasih yang sudah subscribe dan menyebarkan luas YouTube dengan channelnya Maulana Rahman. Mudah-mudahan saudaraku adalah termasuk orang-orang yang diselamatkan dari neraka dukun di akhir zaman, beserta istrinya atau suaminya, anak-anaknya, keturunannya sampai akhir zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.